biasanya mohon nanti di kampus Ikip Siliwangi menuju aya kegiatan nyata kuliah kerja nyata kalau rasa tapi itu pemerintah di Sukagali pagitunya dia lingkungan sekitar dan terkait nanti di lingkungan sekitar jadi biasa kamana gitu nah aya siklus anu aya nanti siklus nanti nyata tapi karena mewawancarai bagaimana kewirausahaan di tengah masyarakat kan ini kewirausahaan namanya kita dapat siapa? Pemarian ya udah jangan kita jago awal mulanya pengen mau saya di mana? Di teman waktu di daerah Galuh kan kita tinggal di Galuh yang sekarang teman yang support cuma sama kan sekarang di rumah kekinian ya ke aja ya atas juga oh iya jadi karena waktu sekali di Galuh jadi pengen juga tuh di daerah itu kan ya pokoknya jam 11 sampai jam 9 malam yang sampai malam sampai malam ya terus kalau kisarannya kan kisarannya variatif ada yang 10 12 15 17 tergantung topping juga sih oh ya jadi kalau bahan-bahannya itu kan gimana? Bahan-bahannya kan bisa online dari Jakarta dari Jakarta kalau muatannya simpel sih saya yang penting takaran mas takaran ini yang udah ada punya takaran aja ya ini kan teman-teman macam ini apa yang dirasakan kita juga usahanya kan pandemi ya jadi mungkin oh iya berarti membuka ini ya membuka inovasi baru dengan pandemi gitu tetapi mungkin ada saja mungkin yang dirasakan kalau awal-awal mungkin nggak terlalu terasa ya dari PPKM soalnya kerjaan mulai pada harga ya yang banyak dimakan banyak ya terutama anak sekolah oh iya jadi kesulitannya tuh di keuangan sekarang keuangan masyarakat PPKM bisa ada uang cuman jangan awet jadi kesulitannya masalahnya kurang berpartisipasi kurang mau ini soalnya peminatnya kurang ya apalagi sama padahal kalau misalnya offline itu strategi kebanyakan semuanya karena ada sekolah di baratnya sedangkan perlewatan semuanya targetnya maka ada sekolah targetnya bisa nah kan itu tentu kan nanti bisa kalau di online juga harga online reguler kan berbeda tapi udah ada masukan gitu ke online acara di terus semenjak PPKM kurang karena lebih baik datang ke sini harga reguler jadi masyarakat tuh lebih baik langsung ke lapangan gitu ya soalnya kan sama ongkir mungkin ya iya harga juga di internet memang masalah pandemi ini kan jadi ya jadi banyak produk-produknya tapi alhamdulillah gitu dalam pandemi ada inovasi baru bisa membuka semoga aja mungkin memang setelah berakhir jadi lebih ini lagi berkembang lagi mungkin ini pertanyaan terakhir kan bagaimana harapan Akang khususnya pelaku usaha maksudnya di tengah pandemi ini maksudnya bagaimana harapannya ke depannya dalam pelaku usaha pengennya sih dari masa pandemi ya dari pemerintah juga yang ada perubahan pekerjaan operasional kalau di kota sama kan aja operasional kalau di sini juga kan paling di CBD-nya ya udah sampai jam 8 kan ya apa jadi harapannya itu semoga nggak terlalu dipersulit dalam maksudnya keterlibatan karena masih covid jadi jangannya ada keterbatasan gitu ya soalnya sangat berdampak banget kepada usaha yang bukanya dari siang sampai sore kan ibaratnya kalau sampai malam kan dari martabak kan jam 8 harus ya kan bukanya juga mungkin niat kan buat jalannya maaf makasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Kang, perkenalkan namanya Aldi Diki Kustiana. Di sini saya dari kampus
STKIP Siliwangi yang sudah berganti nama jadi IKIP Siliwangi, Pak. Kang, maaf untuk sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini saya lagi mengerjakan kuliah kerja nyata, tetapi di lingkungan yang ada di sekitaran rumah saya. Ya, jadi, nah untuk target berikutnya tuh saya dari kemarin udah ke pendampingan orang tua, terus ke guru, nah sekarang ke UMKM. Nah kan Akang tuh berjualan jam ya Kang ya? Benar jualan kan jam ya Kang? Ya. Ya, jadi bersedia untuk diwawancara, minta waktu sebentar. Boleh. Siap. Langsung aja ya Kang ya? Ya, benar. Sudah berapa lama Kang mendirikan usaha Untuk dalam usaha, jam? Untuk usaha jam ini pas awal pandemi sebenarnya. Dari awal pandemi itu baru ada niatan untuk daripada diam di rumah gitu, udah nggak menghasilkan uang, jadi punya channel jam, jadinya dimulailah dari situ, berarti udah setahun lebih ya. Setahun lebih ya? Jadi udah mau 2 tahun berarti. karena mungkin nggak ada kegiatan, Ya. jadi berinovasi untuk berusaha ya. Berusaha. Mungkin ininya Kang, apa sih? Kisaran harga. Ya, maksudnya kisaran harganya? Kisaran harganya karena saya memang menjual yang jam original ya, sebenarnya jam original, tapi dengan kualitas original, tapi dengan harga jauh dibandingkan dengan harga store, karena memang si jam itu sebelum masuk ke store udah diambil saya duluan gitu, udah keambil dari distributornya langsung, makanya harganya kalau yang original tuh dari harga termurah itu 400.000 sampai ya paling termahal ada yang 3 juta, 2 juta, hampir ada yang 10 juta pun ada gitu. Cuman untuk saat ini baru sampai penjualan sampai ke harga yang 2 jutaan lah. Untuk mengambil barangnya teh dari mana Kang? Ngambil produknya gitu? Untuk produknya kita ada distributor langsung, distributor pertama, tangan pertama dia. Saya ibaratnya emang tangan kedua sih, tapi memang saya udah ada hubungan sama distributornya, jadi harganya lebih inilah ke sayanya gitu, lebih enak gitu. Lebih enak. Kalau pemasarannya Kang lewat apa? Kalau pemasaran saat ini memang ke teman terdekat ataupun ya, udah mulai connect ke media sosial, soalnya karena memang usaha ini berjalan dan usahanya online gitu, jadi saya mau optimalkan di media sosial, baik itu IG, misal Shopee ataupun Lazada, saya sudah masuk ke ranah itu. Sudah masuk ke ranah ini ya, maksudnya belajar online gitu ya. Nah, untuk kedepannya inovasi yang sekarang pemasaran yang sekarang dilakukan seperti apa? Tetap ada terobosan baru apakah gimana Kang? Kalau untuk pemasaran, untuk terobosan baru saat ini masih seperti sebelumnya lah, kayak mengadakan diskon ataupun promo di hari-hari besar kayak 17 Agustus ataupun akhir bulan ataupun di 8.8, 9.9 kayak gitu sih, belum ada terobosan baru. Memang rencana kedepannya pengen lebih besar gitu, promo kayak daily box tapi di dalamnya jam apa gitu, kayak surprise box. Iya, surprise gitu kan. Ya banyak box lah gitu ya. Kalau kedepannya nih Kang, inovasinya apakah kalau misalnya udah ibaratnya ini lancar kan, ini bidangnya online ya kan? Nah, Akang apakah berniat untuk bisa membuka store gitu kan, lebih mana? Kalau ya harapan pasti ada lah, setiap usaha harapan selalu pengen ada store lah. Mungkin pelan-pelan saja dan bertahap, karena memang saya juga nggak terlalu fokus di usaha ini gitu, ada fokus di usaha lain, atau ya saya juga masih mahasiswa gitu. Jadi ya harapan untuk kedepannya pastilah pengen ada store jam langsung gitu, biar untuk orang-orang yang nyari jam enak, murah dan kualitas original itu di mana enak, langsung bisa ke store gitu tanpa harus di online saja gitu. Kalau tanggapannya dengan misalnya kan sekarang tuh banyak tuh pelaku usaha yang usahanya tuh dibatas gitu ya. Tanggapannya dari Akang gimana? Maksudnya kan ada nih UMKM yang di jam gitu kan, ya seperti yang kan Akang itu online, ini ada yang langsung gitu kan. Nah, kalau tanggapannya untuk usaha online sih dengan keterbatasan jam nggak ada dampaknya sih untuk usaha online, karena memang dia berjalan dan bergerak di online itu media sosial, dia bisa 24 jam gitu, karena nggak mungkin ada kerumunan, namanya juga di chat gitu. Cuman adanya keterlambatan kiriman gitu, karena memang ya ekspedisi pun kan dia akan dikasih aturan baru gitu. Ya maksudnya jadi kesulitannya mungkin ya karena pengirimannya ya, dalam pengirimannya ya Kang ya. Mungkin untuk selanjutnya apakah sekarang tuh ya kan, sekarang lagi masa PPKM gini ya Kang ya, apakah
terus-terusan kasih promo. Nah itu untuk ininya ngatur, maksudnya ngatur kayak pendapatannya lah gitu. Apakah udah dipertimbangkan baik-baik atau gimana strategi ininya gitu? Kalau untuk pengambilan keuntungan lah gitu, dalam strategi pemasaran, Ya. diskon, promo, Ya diskon kan banyak ya promo udah kan. dipikirkan lah, walaupun memang keuntungannya nggak sebesar dengan harga normal gitu, tapi nggak apa lah, ibaratnya kita kan panennya juga baru 1 tahun lah, Ya. kita nyari konsumen yang inilah langganan lah gitu, Ya. biar adanya kepercayaan yang tinggi lah buat ke toko ini gitu, Ya. biar nantinya ketika online ini udah makin besar makin banyak pelanggan yang nanyain dan datang dan beli gitu. Iya. Mungkin bisa ini juga ya Kang ya. Maksudnya dalam media sosial pun sekarang udah rame, apalagi pada hari-hari sekarang tuh media sosial tuh memang sangat-sangat apa sih, membantu banget gitu ya Kang ya. Maksudnya dalam promosi jualan online gitu kan, bisa lewat TikTok, IG, apapun itu, YouTube lah atau yang lain. Nah, mungkin tanggapan terakhir ya Kang, bagaimana harapan Akang ke depannya tentang pandemi COVID-19 ini Kang? Harapan untuk pandemi ini ya berharap sih semoga cepat-cepat berakhir lah Ya. karena kita juga memikirkan orang-orang, ya nggak saya aja gitu yang terdampak, bisa keluarga kita, bisa yang lainnya gitu. Kita juga cukup prihatin lah dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, dunia lah mungkin ya, dengan Ya. keadaan ekonomi yang turun naik Ya. nggak ada Usaha ya, pelaku usaha ya. stabilan, pasti pelaku usaha kecil sih sebenarnya yang Yang akan langsung terdampak terjun. lebih besar mah gitu. Yang offline gitu ya Kang ya? Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu, usaha-usaha yang besar itu nggak akan terlalu terdampak sih, Ya. tapi yang kasihan itu ke usaha-usaha yang kecil lah gitu. Ya. Apalagi PPKM kayak gini dampaknya sangat besar ya, jadi diharapkan ya kestabilan ekonomi dan COVID ini cepat selesai lah. Siap tertangani ya mungkin ya Kang ya. Hmm. Mungkin sekian Kang dari saya.